Orang fasik, salah satu ciri orang fasik tadi disebutkan yang pertama, tidak menggunakan lidahnya itu untuk berkata yang benar. Melainkan suka membuat cerita, membuat hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Dan yang kedua, hatinya kejam. Di dalam hatinya merancangkan kejatuhan seseorang, saudara. Sebagai sesama anak-anak Tuhan, ketika ada saudara bersaudara di dalam Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, hendaknya kita harus saling menguatkan. Menguji ketulusan seseorang gampang, saudara, dalam satu hubungan. Coba engkau membuat kesalahan, engkau akan menilai dan melihat yang ada itu penghakiman atau support. Saudara bisa rasa. Penghakiman itu seperti ini, mangkane ta. Kon lihat dadi wong ngene. Tapi kalau orang yang tulus dan dia memiliki hati yang cinta kepada Tuhan, dia akan memberikan support. Tenang, jangan takut, ada Tuhan yang memegang kendali hidupmu. Tetap percaya, Tuhan pasti menopang. Amin. Jadi pujian tadi itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka berfirmanlah Allah. Mulut ini hanya dipakai untuk memegahkan Tuhan. Mulut ini hanya dipakai untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu saya tidak pernah pesimis. Di atas mimbar ini saya selalu gemakan firman Tuhan itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang rusak menjadi lebih baik. Selalu gemakan yang positif buat anak-anak saudara. Tumpang tangan anak-anak saudara. Doa tiap pagi bangun, Tuhan berkati anak-anakku. Tuhan berkati usahaku. Tuhan berkati pekerjaan. Jangan membandingkan dengan orang lain, saudara. Hati-hati, saudara. Orang fasik cemburu. Orang fasik sangat suka melihat kehancuran orang lain. Orang fasik tidak suka melihat orang bertumbuh di dalam kebenaran firman. Tidak suka orang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak suka ketika orang melakukan firman Tuhan. Mungkin anak Tuhan ini dia memberi, selalu dinilai. Pamer. Berkorban ini, oh iya duit teko ngene-ngene, teko pesugihan, macam-macam saudara. Selalu ada saja mencari celah. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Jika ada program, kita bantu sama-sama. Kita bawa dalam doa, mujizat terjadi. Amin. Gemakan yang positif, maka yang positiflah yang terjadi. Jangan gemakan yang negatif. Orang fasik itu lebih mengandalkan harta. Coba kita lihat di ayatnya yang maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi ayat 8 dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Percaya akan kekayaannya yang melimpah. Orang fasik percaya akan kekayaannya. Dia pikir deposito di bank gak akan habis. Tenang saja, tapi hati-hati di akhir zaman, masa resesi global, duit saudara gak ada nilainya. Tetapi orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, apa yang kita tabur semuanya tersimpan di surga.
Haleluya. Haleluya. Saudara percaya apa yang kita perbuat semuanya tersimpan di sorga? Orang fasik itu lebih mengandalkan harta daripada Tuhan. Tetapi ini yang menjadi tujuan kita. Ayatnya yang ke-16. Dan maaf, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Untuk seterusnya dan selamanya aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Pemazmur Daud katakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara berbakti di GPDI Ebenezer, ketika engkau bertumbuh di dalam kebenaran, itu digambarkan seperti pohon zaitun yang hijau yang sedang bertumbuh. Sedang bertumbuh. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saya percaya dari tempat ini, anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ia seperti tunas pohon zaitun yang hijau, mulai bertumbuh. Dia setia dalam perkara yang kecil, mulai bertumbuh, mulai bertumbuh. Ketika pohon itu semakin tinggi, angin semakin kencang. Saya percaya anak-anak Tuhan GPDI Ebenezer, saudara yang berakar dan bertumbuh di GPDI Ebenezer, akan terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bertumbuh di rumah Tuhan, bukan bertumbuh di rumah lain. Bertumbuh di rumah Tuhan. Hanya pohon yang berbuah, yang tertanam di bait Allah. Sampai masa tuanya pun terlihat segar. Pohon yang ditanam di bait Allah. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer tertanam di GPDI Ebenezer. Engkau seperti tunas yang muda. Oleh karena itu saya paling suka sekali kalau lihat ada keluarga muda yang meresponi firman Tuhan, dia melakukan setia dari perkara yang wes lakukan firman Tuhan ayolah, titik. Saudara akan bertumbuh, bertumbuh. Itu yang menjadi harapan kami sebagai gembala sidang di tempat ini. Saudara mau bertumbuh menjadi tunas pohon zaitun? Amin. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Angkat tangan. Mau bertumbuh? Halo keluarga muda, bagaimana kabar? Mau bertumbuh? Mau menjadi tunas hijau pohon zaitun? Haleluya. Bertumbuh, menikah, bawa calonnya di sini, diberkati di sini, punya anak, diserahkan di sini, dibaptis di sini, beranak cucu, pertambahan jiwa-jiwa. Itu yang menjadi harapan. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat